punya anak. Yesus anak Allah. Kalau sahabat Kristen mengatakan Yesus anak Theos, ya, Theos punya anak, kami umat Islam akan memandang Anda sama seperti Hindu dan Buddha. Nggak ada debat, nggak ada dialog. Jadi kami nggak menyerang. Kami nggak menyerang. Kami hanya mempertahankan akidah kami yang senantiasa kata Allah itu diambil untuk mendudukkan manusia Yesus menjadi Tuhan. Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira. Kami harus melawan, Pak. Kami harus berjuang meluruskan akidah kami yang dibengkokkan oleh Kristen. Jadi kami tidak menyerang Kristen. Ya, silakan Anda tanggapi. Andalah yang menyerang kami, membawa nama Allah, kemudian Anda dudukkan memiliki anak, menjadi manusia. Ya Pak, nanti kalau terus-terusan ya lebih dari 5 menit ini. Saya tangkapi aja lah ya. Ya, silakan Pak, silakan. Ini sebetulnya sudah semacam debat kecil-kecilan, tapi sayangnya topiknya berbeda ya. Iya, sekedar untuk meluruskan bahwa kami tidak menyerang gitu loh Pak. Ya, kasih waktu saya sekarang tanggapi. Jadi kalau mau nanti Ustadz Suma, ini sebelum saya menanggapi yang masalah Kristen menyerang Islam ya. Bukan, Bapak menuduh kami nyerang Islam, nyerang Kristen. Saya lihat. Sorry, iya betul. Yang sebelum masalah harus diluruskan itu yang ada agama Anda yang nyerang kami gitu loh Pak. Ya, sebelum saya menanggapi masalah itu ya, saya perlu menjelaskan istilah Allah itu ya. Anda memahami orang Kristen menggunakan istilah Allah dari kacamata Islam Anda, maka nanti tidak nyambung. Dari terus Bapak ambil kata Allah dari mana Pak? Ada dari bahasa Aramaik itu ada. Di mana itu Pak Aramaik? Ada itu, kitab Anda menggunakan dari bahasa istilah Yunani. Elohim, dari istilah Eloah itu ada akar katanya Allah itu. Itu ada. Jadi gini, rumpun bahasa Semitik itu bahasa Ibrani, Aramaik sama Arab itu satu rumpun sehingga ada mirip-mirip. Itu yang pertama. Yang kedua yang lebih penting yang Anda tidak paham, Kristen ini itu Nabi itu yang mana terjemahan ya dia sendiri nggak kenal, prinsipnya terjemahan dan kontekstualisasi, maka seluruh nama-nama Allah di dalam Alkitab bagi iman Kristen itu bisa dikontekstualisasikan, itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apa saja seperti itu. Makanya nama-nama Allah dalam perjanjian lama bisa diterjemahkan jadi ya. Lalu yang dikatakan Kristen sejarah berdasarkan menuduh Islam menyerang Kristen. Bukan menuduh Islam menyerang Kristen, memang keyakinan Kristen itu adalah Yesus adalah Allah. Istilah Allah dalam pengertian Kristen, bukan dalam pengertian Allahnya Islam. Anda keliru kalau menyamakan itu. Tapi harusnya Anda menghargai bahwa ini adalah dari Wahyu Tuhan. Jadi saling menghargai. Kan Theos bisa di Indonesia Pak, sebentar Pak. Saya kira apa harus berharap? Satu penulisan itu harus menjadi besar ketika ketiga ini dikatakan begini ya. Kita adalah sebentar kalau saya baca boleh ini ya. nama Allah orang Kristen Ya pakai. supaya apa? Supaya apa tuliskan itu adalah benar. Ya ini dia. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Bukan cuma ngaku dari mana Anda tahu itu benar. Bahwa kalau Yesus tidak ada itu saksi adalah Tuhan, matanya, adalah Allah. kalau tidak ada Jadi sumber narasumbernya, kalau satu-satunya tidak kita ada adalah Alkitab. ceritanya, Dan kalau Alkitab semuanya ini juga boleh dengan ketika sangat-sangat ditanyakan jelas mana buktinya, menyatakan buktinya kealahan di kitab Yesus. terdahulu. Sangat-sangat clear, sangat-sangat jelas. Wait, untuk Anda sendiri. Orang Islam biasanya berkata, tidak ada pengakuan dari mulut Yesus Anda bahwa dia mengatakan adalah Allah. Al-Quran itu keliru Tidak ada dengan itu mengatakan katanya. Tapi wahyu. ini adalah sesuatu argumentasi gimana ceritanya? yang Yesus sama sekali sendiri itu yang secara mengatakan, logik aku tidak berkata-kata dari false, diriku sendiri. Itu cacat. Berarti Kenapa Yesus cacat? hanya menyampaikan firman. Karena kita saja manusia. Saya Sementara misalnya Lukas, Muli Wali Markus, yang Matius, Yohanes dan juga Paulus itu bicara seenak perutnya apa aja yang mereka mau saya pergi tuliskan. ke sana kemari mengaku saya manusia. Inilah Paulus, saya tidak inilah pernah pergi Yesus, ke pasar inilah lalu teriak-teriak, oh iya saya manusia, saya manusia. Itu orang gila. Dari mana dia dapatkan Jadi ini? natur Pelius yang sesuatu mulia, itu dinyatakan banyak orang oleh yang menceritakan kualitas tentang atau sifat-sifatnya. peristiwa-peristiwa. Dari mana Demikian mereka dengan dapat Yesus. ilmu kayak Yesus begitu? tidak perlu mengaku Sementara diri, Yesus sendiri yang Anda katakan sang firman tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. kualitas
Makanya saya nuntut Al-Quran itu mengatakan bahwa mereka dikasih firman Tuhan. Mana firman Tuhan yang Yesus menanggapi ya. Ada nggak? Perhatikan Bisa Anda baik-baik, tunjukkan kepada saya firman yang Yesus terima. Lalu Karena yang Yesus kedua, mengatakan, kita melihat sekarang aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Itu Alkitab Di dalam menyatakan Yohanes bahwa 17 Yesus nomor 14. adalah Mana Allah. firman yang Yesus Yohanes berikan 1 itu? ayat 1 mengatakan firman Surah itu Paulus. adalah Allah. Tentu bukan. Pada mulanya adalah firman. Surah Paulus. Firman Surah itu Lukas. bersama-sama Tentu dengan Allah bukan. dan Lalu firman mana? itu Mana adalah Allah. Mana Jadi firman yang Yesus sang berikan Logos kepada itu murid-muridnya yang asli? yang Mana? di Yohanes 1 ayat 14 Nggak ada dikatakan kan? telah Nah menjadi inilah yang daging, diterangkan oleh menjadi Al-Quran. manusia atau mengambil Karena natur manusia. firman yang Yesus terima, Sang yang firman diberikan itu Yesus kepada dikatakan murid-muridnya yang bersama-sama dengan asli, yang murid aslinya itu sudah dihabiskan sama oleh menunjukkan Paulus. bahwa dia mempunyai pribadi Sehingga yang yang berbeda menulis dengan kitab Bapa, Anda itu bukan murid tetapi Yesus. sekaligus dikatakan firman Hanya itu orang yang adalah melakukan Allah. Tegas sekali penyelidikan. di sana, sangat-sangat eksplisit. Makanya Al-Quran mengatakan Ya. demikian. Lalu Yesus Wailul sendiri lilladzina berkata dalam Yohanes yaktubuna 10 ayat al-kitaba 30, aku bi'aydihim dan tsumma Bapa yaquluna adalah hadza min satu. indillah. Aku Coba Anda uraikan kepada dan saya. Bapa. Berarti ada dua pribadi Yesus yang menerima berbeda. Tapi firman. dikatakan adalah Yohanes satu. 17 dia Kenapa mengatakan, bisa satu? aku telah memberikan Kalau sampai firman-Mu Yesus kepada berkata, aku dan Bapa mereka. adalah satu, Coba buktikan kepada saya, Yesus Buti. pastilah Yesus memberikan satu firman ke Alkitab Lukas itu dengan kapan, Bapa. di mana? Yohanes Siapa 17 ayat saksinya? 5 dikatakan Bapa permuliakanlah aku Bisa Ibu padamu berikan kepada saya? sendiri Ini ya. dengan kemuliaan yang Ini ya, dimiliki coba di Ibu hadiratmu konsentrasi ya sebelum supaya dunia Ibu ada. pahami dengan Jadi benar Al-Quran kemuliaan itu benar Yesus atau tidak. dinyatakan di sana Yohanes 17 nomor sudah 14. ada sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia rohani, dunia materi dijadikan. Sebelum ada malaikat, sebelum ada manusia, sebelum ada ciptaan, Yesus sudah mempunyai kemuliaan di hadapan Bapa, di hadirat Bapa. Berarti Yesus adalah setara dengan Bapa. Yesus adalah Allah sendiri, Sang Logos itu. Firman Allah, firmannya Sang Bapa sendiri. Ya, lalu kemudian juga kita melihat Yesus sendiri berkali-kali mengatakan aku adalah ego eimi, ya. Saya kasih satu contoh misalnya, Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Itu diungkapkan oleh Yesus sebelum membangkitkan Lazarus. Ya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Siapa hidup itu sendiri, pemberi hidup, yang mempunyai hidup. Yesus di sini mengklaim dirinya adalah pembangkit orang mati, pemberi hidup, yang mempunyai hidup, yang memberi hidup kepada manusia. Itu hanya Allah, tidak bisa manusia itu. Dengan pernyataan ini saja, aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Itu menyatakan kealahan daripada Yesus. Kemudian Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapa yang berani mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran dan akulah hidup. Seluruh pendiri agama hanya mengatakan kami menemukan jalan, kami mencari jalan, kami mencari kebenaran. Tapi Yesus sendiri tidak demikian. Dia tidak berkata aku mencari kebenaran, aku mencari jalan, aku mencari hidup, tidak. Tapi Yesus mengklaim, I am the way and the truth and the life. Saya sendiri, aku sendiri adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini hanya Allah yang boleh bicara seperti itu. Kemudian Yesus berkata, akulah roti hidup. Roti hidup yang menghidupkan semua orang. Hanya Allah itu. Akulah terang dunia. Dunia ini bodoh oleh dosa, gelap oleh dosa. Tapi Yesus berkata, akulah terang dunia. Terang dunia yang memberi pencerahan terhadap tipuan setan, terhadap kegelapan itu hanya Allah sendiri. Karena Yesus adalah Allah, dia berkata, I am the light of the world. Jelas sekali. Lalu kemudian ada juga hal yang sifatnya implisit. Ya, timernya nggak ada ini Pak Albert ya, timernya. Ada Pak, ada. 2 menit lagi Pak, 2 menit. Ya, implisit sekali ketika Yesus mengampuni dosa orang. Orang lumpuh dalam kasus Markus, Injil Markus itu kalau saya tidak salah di pasal yang kedua, itu ada orang lumpuh yang nggak pernah bertemu dengan Yesus. Secara manusia dia tidak pernah berbuat dosa kepada Yesus. Tapi Yesus mengampuni dia. Padahal orang lumpuh itu secara manusia belum pernah berbuat dosa kepada Yesus secara manusia. Tapi Yesus berkata, anakku, aku mengampuni engkau. Mengapa bisa seperti itu? Karena setiap dosa yang dilakukan orang lumpuh itu adalah dosa terhadap Allah dan Yesus. Karena dia Allah mengampuni dosa-dosa orang lumpuh itu. Yang mengampuni dosa orang-orang itu hanya Allah. Maka Yesus adalah Allah. Lalu kemudian mungkin yang terakhir ya. Yohanes 10 ayat 33 dikatakan di sana. Jawab orang-orang Yahudi itu. Ini orang-orang Yahudi yang membenci Yesus. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi menurut pandangan orang Yahudi ini, Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dan memang demikian. Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa.
satu hakikat dengan Bapa. Maka orang-orang Yahudi sangat benci kepada Yesus. 30 detik lagi Pak. Ya. Dan mereka menyalibkan Yesus. Nah, kalau orang Yahudi sendiri melihat Yesus menyamakan diri dan Allah, mengapa orang Islam ini mengatakan Yesus tidak pernah mengaku diri Allah, Yesus tidak pernah menyamakan diri dan Allah, Yesus bukan Allah dan lain sebagainya. Orang Yahudi melihat Yesus itu menyamakan diri dan Allah, maka mereka benci dia dan mau menyalibkan dia. Saya bicara sampai di sini saja. Silakan Ustadz Suma menanggapi sesuai dengan argumentasi saya. Oke. Terima kasih Pak MYM. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Ustadz Zuma untuk membantah poin-poin argumen yang sudah disampaikan oleh Pak MYM selama 7 menit. Silakan Pak Zuma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pernyataan dari Bapak Pendeta tentang Yesus itu semua adalah pernyataan-pernyataan yang dihasilkan dari iman. Bukan dihasilkan dari pernyataan-pernyataan atau pengajaran Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 20, dikatakan agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula. Saya ulang, yang dari semula diperuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ini kalau Anda mengakui Kisah Para Rasul ini dituliskan oleh Rasul, utusan Tuhan Anda, harusnya dipercaya ini. Yesus itu dari semula diperuntukkan, diutus untuk menjadi Kristus. Apa Kristus itu? Kristus itu adalah manusia yang diurapin, bukan Tuhan yang diurapin. Itu satu. Kedua, di dalam Kisah Para Rasul penulisnya sama. Bab 2 nomor 22. Seruannya jelas. Hai orang-orang Israel. Orang Israel harus dengar dong. Ini adalah seruan. Dengarlah perkataan ini. Harus dengar dong. Jangan membantah. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah. Lagi-lagi Yesus adalah manusia yang ditentukan. Yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan mengampuni, ada yang mengatakan menghidupkan, dan apapun seabrek kelihatan yang nampak oleh Yesus, ternyata di dalam kitab Anda sendiri mengatakan, dengarlah hai orang Israel, yang aku maksudkan adalah Yesus, seorang yang telah ditentukan oleh Allah, dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Pantasan orang Israel sampai hari ini tidak menuhankan Yesus karena dia tahu kekuatan yang dilakukan oleh Yesus, mujizat yang dilakukan Yesus, tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus ternyata hanya sebagai perantara apa yang kemudian Allah ingin perlihatkan kepada Bani Israel. Ini kesaksian Lukas, penulis Kisah Para Rasul. Bagaimana dengan kesaksian Yesus? Coba kita lihat. Apa kesaksian Yesus menurut Yesus itu sendiri? Jadi jangan menurut pendeta, jangan menurut gereja, jangan menurut siapapun, tapi menurut Yesus. Sekarang baca Bible, Yohanes 5 nomor 36. Apa yang Yesus katakan di situ? Ada kesaksianku yang lebih penting. Ayo, lebih penting dari kesaksian seluruh pendeta di atas muka bumi ini. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, kata Yesus. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan adalah yang bersaksi tentang aku. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku. Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Poinnya apa? Ada dua. Pekerjaan, mujizat, membangkitkan, menghidupkan, atau kalau perlu membuat matahari menjadi 5. Matahari terbit dari selatan atau timur oleh Yesus. Ternyata kesemua itu hanya bersaksi bahwa dia adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan atau duta Tuhan, ia hanya alat. Jadi kehebat apapun, Yesus di mata Anda. Tapi Yesus ternyata mempersaksikan dirinya bahwa aku hanyalah utusan Tuhan. Ya Pak Zuma, ini poin-poin Pak MYM saya kira Anda belum sanggar beberapa teks yang diberikan Pak MYM, tapi Anda lari menggunakan teks-teks yang lain. Kalau bisa tanggapi poin-poin dari Pak MYM. Bapak tadi membuktikan manusia Yesus adalah Tuhan, saya buktikan Yesus bukan Tuhan. Apa salah?
Anda takut dengan dalil kitab Anda sendiri? Anda tanggapi poin-poin saya tadi, ada 3 poin. Itu Anda tanggapi secara direct itu. Poin Anda mendoktrin Yesus itu Tuhan. Saya mewakili Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan. Apa salah? Bukan masalahnya. Interupsi, Anda moderator, harus... interupsi. Tidak bisa Anda ngatur saya. Ini jawaban saya loh, ngatur saya. Anda harus langsung menjawab. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ini dialog, Pak. Ini. Nah, mungkin biarkan penonton saja yang menilai Pak Albert, biar Ustadz Zuma lanjut dan waktunya juga. Temanya apakah Yesus Tuhan? Silakan Anda buktikan Yesus itu Tuhan. Saya buktikan Yesus bukan Tuhan. Sebentar. Kenapa? Kok larinya kayak begini? Kayak ada rasa Bapak takut harus menanggapi poin-poin yang disampaikan oleh Pak Ibn tadi. Saya sudah menanggapi dengan membuktikan dalil bahwa Yesus bukan Tuhan. Kurang apa lagi? Enggak, misalnya tadi Pak MM gunakan Yohanes 1 ayat 1. Nah, Anda tanggapi itu. Menurut Pak MM, Yohanes 1 ayat 1 membuktikan Yesus adalah Allah. Nah, silakan Anda bantah. Oke, baik. Yesus adalah Allah berdasarkan Yohanes 1 nomor 1. Nah, jangan-jangan, maaf kalau saya harus menjadi guru di sini. Saya ngajarin menurut kitabnya Yahudi, bagaimana proses firman itu turun ke atas muka bumi. Bukan melalui vagina, bukan melalui rahim. Ingat, Yeremia 30 nomor 1 nomor 2. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kupirmankan kepadamu itu dalam sebuah kitab. Itu firman. Lalu bagaimana dengan Yesus? Apakah dia firman? Bukan. Lalu Yesus itu apa? Dia adalah penerima firman. Mana buktinya? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yesus firman? No. Yesus adalah penerima firman dan penyampai firman. Mau apa lagi? Ini prosesnya. Proses firman turun ke bumi itu melalui malaikat dilantunkan kepada para utusan-utusan menyampaikan kepada pengikutnya. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Katanya firman. Firman itu adalah kalam Allah. Kalam Allah bebas mengatakan apapun seperti di dalam Yesaya 55 nomor 11. Firman Allah itu begitu. Bebas dia mau berkata apapun, itu yang terjadi. Yesus, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Oke, pahami itu. Silakan. Interupsi Pak Moderator, ini izin saran. Nah, ya, lucu dialognya ini. Pak Moderator masuk, mohon waktunya di pause begitu. Oke, siap. Ya, terima kasih. Siap. Oke. Ya, tadi kita sudah mendengarkan bantahan dari Ustadz Zuma terkait keyakinan Pak MYM bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 tadi sudah coba dibantah oleh Pak Zuma bahwa Yesus itu bukan firman sesuai dengan teks tersebut. Nanti sebentar kita akan dengarkan jawaban Pak MYM. Izin dari moderator, kalau bisa live chat, chatnya dimatiin aja supaya nanti jangan di chat pun berbalas pantun juga, kan nggak enak. Oke, kita masuk di poin yang ketiga. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Ada dua sesi. Yang pertama, Pak MYM akan bertanya kepada Ustadz Zuma selama 3 menit, lalu nanti dijawab oleh Ustadz Zuma selama 7 menit. Silakan Pak MYM. 3 menit mulai. Ya. Tidak satupun argumentasi saya dijawab dengan memadai ya. Dia lari ke sana kemari begitu ya. Itu nggak apa-apa. Ustadz Zuma, Tolong Ustadz Zuma berhenti bicara. Audio Anda, jangan seperti orang kampung kita di sini. Ya, jadi gini, tidak satupun argumentasi saya dia direct itu menjawab secara ilmiah ya. Dia lari ke sana kemari. Nah, saya sedikit saja menanggapi apa yang dia katakan tadi. Nanti saya akan bertanya. Yang pertama, dia kutip Alkitab begitu bebas. Loh, orang Islam ini percaya Alkitab enggak sih? Mereka tidak percaya Alkitab. Mereka mengatakan Alkitab itu palsu. Tapi Alkitab yang palsu